guys, welcome to Learning Journal. Balik lagi bareng aku Intan yang seperti biasa kali ini aku bakal mengulas pembelajaran pada mata kuliah penulisan berita dan artikel yang telah kita laksanakan pada minggu lalu. Penasaran kan? Simak terus ya. Nah guys, jadi di minggu lalu itu kita ngebahas tentang mendesain halaman koran serta pentingnya pemilihan judul, teras, dan juga diksi dalam berita. Nah, kali ini aku bakal mengulas nih tentang rubrik dan subrubrik dalam koran, terus juga judul, teras, dan terakhir itu tentang diksi. Pembahasan pertama kita kali ini yaitu tentang rubrik dan subrubrik dalam koran. Apa sih perbedaan dari kedua itu? Nah, kalau rubrik, dia adalah kepala karangan yang ada di dalam suatu majalah atau suatu surat kabar. Kalau subrubrik, dia adalah bagian-bagian yang lebih spesifik yang berasal dari dalam rubrik itu. Nah, teman-teman, ada beberapa cara nih dalam menentukan rubrik dan subrubrik pada halaman koran atau majalah. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi terkait topik utama. Yang kedua yaitu menentukan topik. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan minat dari pembaca. Yang keempat yaitu menyesuaikan dengan isi harian. Yang kelima yaitu mempertimbangkan keterkaitan sebuah isinya. Yang terakhir yaitu fleksibilitas. Dan kalau untuk contoh rubrik sendiri, dia berada di paling atas di halaman koran. Nah, contohnya itu kayak rubrik tentang Radar Banten. Nah, subrubriknya dia itu berisi tentang berita-berita yang ada di Banten atau tentang peristiwa yang terjadi di Banten seperti kayak pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, kita juga ngebahas tentang judul berita. Apa sih judul berita? Judul berita sendiri merupakan identitas dalam suatu berita dan merupakan bagian terpenting yang ada di dalam berita karena dia memuat kejadian yang akan dibahas dan disampaikan di dalam berita tersebut. Untuk fungsi-fungsi judul berita sendiri, yang pertama yaitu untuk menarik perhatian pembaca, yang kedua untuk merangkai isi berita, yang ketiga untuk menggambarkan situasi atau kondisi dalam berita tersebut, yang terakhir yaitu untuk menyelesaikan perwujudan dari surat kabar. Nah, selanjutnya juga kita ngebahas tentang teras berita. Apa sih itu teras berita? Nah, teras berita sendiri adalah paragraf pertama yang ada di dalam struktur penyusunan berita. Nah, di dalam teras berita itu harus memuat fakta-fakta dan kejadian-kejadian penting yang terjadi dalam berita tersebut. Dan di teras berita ini harus ada unsur 5W plus 1H di dalamnya. Nah, teras berita ini merupakan salah satu penentu dari kelanjutan si pembaca untuk membaca berita itu atau berhenti ketika melihat teras beritanya tidak menarik. Maka dari itu, kita harus membuat teras berita itu semenarik mungkin agar si pembaca melanjutkan bacaan dalam beritanya. Untuk fungsi-fungsi teras berita sendiri itu terbagi menjadi 4 ya teman-teman. Yang pertama yaitu atraktif, yang kedua introduktif, yang ketiga korelatif, dan yang keempat itu kredibilitas. Nah teman-teman, yang terakhir itu kita ngebahas tentang diksi berita. Diksi atau pemilihan kata merupakan ketepatan seseorang dalam memilih dan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan situasi dan kondisi di dalam suatu berita tersebut. Dan juga ada 2 syarat nih dalam pemilihan diksi. Yang pertama yaitu ketepatan dalam pemilihan kata, yang kedua yaitu kesesuaian pemilihan kata dalam menulis suatu berita. Mungkin itu aja teman-teman pembahasan kita di Learning Journal minggu ini. Sampai ketemu di Learning Journal minggu depan and see you, bye-bye!